warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Dharma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan kembali untuk melaksanakan thalabul ilmi, mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan amaliyah kita ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sholihan maqbulan indahu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jamaah, monggo kita lanjutkan untuk mengkaji kitab Safinah yang membawa, silakan dibuka halaman 15, pasal yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhi fid dharaini. Faslun, fasal. Ab'adus sholati, sunnah ab'adnya sholat itu sab'atun, ada 7. Yang pertama at-tasyahhudu, membaca tasyahud al-awwalu, yang pertama. Wa qu'uduhu, dan yang kedua yaitu duduk pada saat membaca tasyahud awal. Wassalatu, dan membaca sholawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud awal. Para jamaah, kita sudah sampai pada pasal tentang sunnah ab'ad sholat. Jadi di dalam sholatnya itu ada kesunahan-kesunahan. Nah, di dalam sholat itu ada yang dinamakan dengan sunnah ab'ad, ada yang dinamakan dengan sunnah hayat di dalam sholatnya. Jadi kalau beda lagi kesunahan di luar sholat. Kalau kesunahan di luar sholat ya macam-macam, termasuk napa niku datang tepat napa di awal waktu. Tadi mohon maaf napa perutnya agak error Pak. Napa di kamar mandi agak lama jadi. Nah itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, yang pada pasal ini yang kita bahas adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad sholat itu ada 7. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Tasyahud itu yang dimaksudkan adalah membaca lafaz tasyahud atau membaca lafaz asyhadu alla. Jadi membaca lafaz berapa? 4 lafaz berarti ya, atau 4 sukata. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi tasyahud, membaca syahadat di tahiyat pertama, bacanya itu masuk sunnah ab'ad. Tuh. Yang kedua, qu'udnya, apa itu? Duduk. Nah, duduk di tasyahud yang pertama ini atau tahiyat awal bahasanya, itu masuk sunnah ab'ad, bukan rukun sholat. Sehingga kalau misalkan ada orang sholat maghrib kan ada tahiyat pertama dan ada tahiyat akhir. Sing ndak ada tahiyat pertama itu mek sholat
subuh. Karena mek 2 rakaat jadi langsung tahiyat akhir. Selain itu ada tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Nah, tahiyat pertama itu duduknya itu hukumnya sunnah abad. Kok umpama ada orang sholat di tahiyat pertama itu lupa ndak duduk, itu sholatnya dilanjutkan saja. Nanti setelah salam, di tahiyat akhir setelah salam atau sebelum salam itu dilakukan sujud sahwi yang bab atau fasal pertemuan kemarin yang di atas itu sebab-sebab apa orang melakukan sujud sahwi. Nah, jadi kalau misalkan lupa tidak mengerjakan duduk berarti wis lupa sak tasyahud awali sak kabeh sak paket istilahnya. Nah, itu dilanjutkan saja, sholatnya tetap sah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang masih dalam duduk tasyahud awal itu sunnah abadnya adalah membaca sholawat Nabi. Baca sholawat Nabi di tasyahud pertama atau di tahiyat awal itu juga hukumnya sunnah abad. Tuh. Garis bawahnya itu tahiyat pertama, gitu. Karena nanti kalau sholawat Nabi tapi di tahiyat akhir hukumnya fardu atau rukun. Kalau rukun ditinggalkan jadi tidak sah. Wassalatu dan membaca sholawat alal ali kepada keluarganya Nabi Muhammad. Fit tasyahud pada tasyahud al-akhiri yang akhir. Nah, tadi saya sampaikan kalau membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir itu masuk di rukun sholatnya. Tapi kalau membaca sholawat atas keluarga Nabi itu masuk di sunnah abad. Jadi kalau baca sholat kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nah, wa ala Ali Muhammad itu kalau dibaca di tasyahud awal itu menjadi sunnah abad. Tasyahud akhir nggih ngapunten. Wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Kalau di tasyahud pertamanya itu tidak masuk sunnah abad tapi masuk sunnah hayat. Saya ulangi nggih. Jadi membaca sholawat Nabi di tasyahud pertama itu masuk di sunnah abad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu masuk di sunnah abad kalau di tahiyat pertama. Kelanjutannya itu sunnah hayat yang di tasyahud awal. Jadi dilanjutkan misalkan sholawatnya tadi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu kalau di tasyahud pertama masuk di sunnah hayat. Tapi kalau di tasyahud akhir, tahiyat akhir, sholawat nabinya itu masuk rukun, membaca sholawat kepada keluarga Nabi masuk sunnah abad. Kemudian wal kunutu sunnah abad yang kelima itu membaca kunut. Membaca kunut ini yang dimaksud kunut subuh bagi yang ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'i, kunut subuh itu masuk di sunnah abad. Kalau selain Imam Syafi'i, ya mungkin itu tidak sunnah malahan, ya. Tidak sunnah. Karena kenapa terjadi ada yang kunut, ada yang tidak? Ya karena pendapat masing-masing. Imam Syafi'i itu mengambil hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu senantiasa melakukan kunut subuh sampai faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak melakukan kunut pada saat sholat subuh. Dua-duanya boleh.
Jadi subuh gawe kunut monggo, tidak pakai kunut monggo. Sing gak oleh gak sembayang subuh kayak gitu. Ngeten kan nek sak mangke kan mboten sepinten anu nggih. Mboten sepinten panas-panasan. Nek zaman biyen fanatik-fanatikan sing Muhammadiyah tanpa kunut. NU kudu kunut. Nah, iku biyen nggih. Sakniki mboten enten pun. Pola napa sing otot-ototan gak sembayang subuh karone boleh. Nek mriki damel kunut Pak Burhan nggih. Kangge nggih. Nggih damel. Pun. Yang kelima, ini ada yang terselip. Sunnah abaat kan ada 7. Ini yang keenam. Saya lihat di syarahnya itu yang keenam itu qiyamuhu ai al kunut. Jadi sunnah abaat yang keenam itu berdiri. Pada saat baca kunut itu posisinya dalam keadaan berdiri. Itu nggih. Kalau di sini kan tidak dicantumkan. Kalau di sini langsung wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi, itu dalam satu paket. Itu masuk pada sunnah abaat yang ketujuh. Sehingga kalau kalau sunnah abaat ada 7, itu yang di kitab yang kecil itu mek 6 jumlahnya. Kan kurang 1. Tak cek sing siji sing ndi, ternyata ketemunya di syarahnya kitab ini yang keenam itu berdirinya. Niki jagani ojo sapa maca kunut pas waya duduk tahiyat misalnya. Mari tahiyat terus maru Allahumma hdini fiman hadaita, enggak cocok. Atau pada saat sujud misalnya, sujud Allahu Akbar maca kunut Allahumma hdini. Sehingga di sini disebutkan bahwa napa niku jenenge sunnah abaat yang ke-6 itu adalah berdiri ketika membaca kunut. Bacaan kunutnya kalau saya lihat di sini itu yang masyhur itu riwayat Imam Hakim kalau tidak salah itu. Nah, jadi anin Nabi alladzi rawahu al-Hakim an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Imam Hakim. Itu bacaan kunutnya nggih. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Atau wa qini ditambahi misalnya bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Itu yang apa? Bacaan kunut yang bersumber dari riwayat Imam Hakim bersandar dari sahabat Abu Hurairah. Sami nggih, mriki ngoten dungane nggih ya, kunute. Nah. Khususnya kangge imam niki kedah apal nggih. Nek yang kedua yang dimaksud dengan kunut yang termasuk sunnah abaat di samping kunut subuh itu kunut pada saat witir pertengahan bulan Ramadan. Niki masuk tenggene sunnah abaat. Nek pas waya Ramadan masuk tenggene hari yang ke-15 itu disunahkan untuk witirnya itu disunahkan untuk ditambahi dengan kunut. Itu masuk di sunnah abaat. Jadi sunnah abaat yang berada dalam sholat sunnah witir. Yang ketujuh, wassalatu wassalamu ala nabi, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabat Nabi Muhammad fihi, hinya itu pada saat kunut, bukan pada saat tahiyat. Fihi pada saat kunut. Jadi setelah membaca doa yang dari hadis tadi itu, kemudian diakhiri dengan membaca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Oh sudah tambahi walhamdulillahirabbil alamin. Enggak kesasar.
Pemimpin kono tuh imami kok wa ala ali washabi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sing mburi assalamualaikum warahmatullahi. Bon, itu sunnah yang ketujuh. Apa namanya? Abaat yang ketujuh. Jadi membaca diakhiri dengan sholawat. Kalau misalkan sunnah abaat yang ada 7 tadi itu terlewatkan karena lupa, maka dilanjutkan saja, nanti diganti dengan baca sujud sahwi, yaitu subhanaman la yanam wala yasu. Nek kober dielingno pas bingung, ya dielingno dengan baca tasbih, tapi jarang. Misalnya salat subuh wayai kunut kok langsung ngelos nggih, mestine kunut langsung sujud Allahu Akbar, pun mboten usah cepat-cepat subhanallah cek balik mana imam. Pun langsung mawon dieloki ngoten Pak. Diikuti engko nek eling imam nek lam ya nanti ditambah dengan sujud sahwi. Pertanyaannya lek misale wis meninggalkan kunut karena lupa, yo lupa sujud sahwi bagaimana? Tidak apa-apa. Sujud sahwinya pun hukumnya juga sunnah. Terus gak kunut, terus nggak baca sujud sahwi. Atau selain kunut, nah contohnya misalkan lupa tidak tasyahud awal, maghrib misalnya nggih, maghrib kudune enten tahiyat awal, mari oleh rakaat kedua kudune kan nopo tasyahud awal, dadak langsung nopo dlucur rakaat ketiga lali boten melaksanakan tasyahud awal, sampai eling-eling pas wayah tahiyat sing ketik sing nopo terakhir loh eling kok niatine tapi nggak gurung tahiyat awal ya enggak apa-apa, terus saja sebelum salam dilaksanakan sujud sahwi. Sebelum